Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di malam ini kita akan membahas makna rohani Bukit Sion yang ke-16. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, teramat baik. Engkau memelihara kami sepanjang hari ini, menyelamatkan kami Tuhan. Kau juga memimpin hidup kami, dan Kau terus memberikan napas kami, napas kehidupan dari Tuhan, karena Kau lah yang membuat napas kehidupan. Kau lah yang menjaga kami, Kau lah kota benteng kami, perlindungan kami, dan Kau lah pertolongan kami, menolong kami setiap waktu Tuhan. Dan Kau juga menghalau kami Tuhan dari serangan roh-roh jahat, roh-roh dunia, roh mati, roh kematian, roh santet, sihir, tenung tumbal, roh maut dan maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19 dihalau, dipatahkan kuasanya dengan darah malah dari Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami menggunakan Allah Roh Kudus untuk mengajari kami Tuhan tentang Bukit Sion, makna Bukit Sion yang ke-16 ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan makna rohani ke-16 Bukit Sion ini Tuhan, urapan dari Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, urapan yang baru, urapan yang penuh kuasa, dan pelindungan dari anak domba Allah dari Yesus Kristus sempurna atas diri hamba-Mu ini dan bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, diberikan pengertian, hikmat, dan pengetahuan akan Bukit Sion dari tata Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, kita akan bahas makna Bukit Sion yang ke-16 adalah Sion adalah tempat kebenaran. Kita langsung saja buka firman Tuhan, ada 4 yang kita bahas firman Tuhan. Yang pertama adalah Yesaya 33 ayat 5. Yesaya 33 ayat 5. Saya bacakan ya. Yesaya 33 ayat 5. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Saya ulangi lagi. Yesaya 33 ayat 5, Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Jadi Tuhan ini menjadikan Sion bukan hanya tempat kediaman saja, atau kediaman Tuhan, tetapi tempat keadilan dan kebenaran. Jadi Sion adalah tempat kebenaran. Jadi disinilah pusat kebenaran sejati ya. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Jadi Sion adalah tempat kebenaran. Kalau kita mau menuju ke Bukit Sion, kita harus tanyakan dalam hidup kita, sudahkah hidup kita dalam kebenaran? Nah, ini penting ya. Karena Tuhan itu membuat Sion itu tempat keadilan dan tempat kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang sejati adalah di dalam Yesus Kristus tuh Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau bicara kebenaran, kita harus yakin, sadari penuh bahwa kebenaran ini harus benar-benar di luar dari pemahaman keduniawian. Artinya gini, contoh ya, kalau ada orang sakit, dunia bilang tidak bisa disembuhkan. Kebenaran firman Tuhan oleh bila-bila Tuhan Yesus Kristus, kamu telah sembuh. Nah itu dia. Dunia bilang, engkau tidak akan berhasil. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan membuat kita, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Nah itulah kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari kenyataan yang ada pada waktu keadaannya kurang atau menderita. Tapi firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, Allah memenuhi keperluanmu, sedangkan kita masih belum punya apa-apa, masih menderita. Tapi kita pegang firman Tuhan, Allah, kita akan memenuhi keperluan kita. Jadi sangat kontras sekali antara dunia dan firman Tuhan. Maksudnya sangat bertentangan. Ya, dunia berusaha untuk melakukan segala hal yang bersifat dengan kemewahan, pesta pora, mabuk dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang tidak boleh kita pesta pora, mabuk-mabuk. Ya. Jadi dunia itu menawarkan hal-hal yang bersifat bukan tidak benar. Ya,
Jadi dunia itu sifatnya adalah mengintimidasi, membuat manusia tidak berpengharapan, membuat manusia putus asa. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan orang dari liang kubur. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang sejati dari Yesus Kristus. Kenapa bisa muncul kebenaran ini? Karena pada dasarnya Tuhan Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu kekurangan dari manusia ini menjadi kecukupan. Yang sakit dijadikan sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lemah diberikan kekuatan. Ya, bahkan yang mati bisa dibangkitkan kalau itu memang kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, yang miskin diperkaya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar adalah kebenaran sejati kita. Kalau kita pegang pada Tuhan Yesus kebenaran sejati kita, kita pasti akan memperoleh penggenapan firman Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan itu ya amin, hidup dan berkuasa sebagai panglima kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ingin menuju ke Bukit Sion, sudahkah kita hidup dalam kebenaran dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan? Silakan Anda jawab dalam diri Anda masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kita buka lagi ayat firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 27. Yesaya 1 ayat 27 sebentar ya. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Saya ulangi Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Artinya apa? Sion akan dibebaskan Tuhan dengan penghakiman yang adil. Artinya Tuhan itu adalah maha adil. Penghakiman itu bukan bicara tentang hukuman saja, tetapi penghakiman itu bicara tentang upah. Makanya kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran dalam Kristus Yesus, ada lagu sekolah minggu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi ada upah yang besar yang menanti kita waktu kita masuk Bukit Sion. Ya, waktu kita masuk Bukit Sion itu kita diselamatkan terus di muka bumi ini. Kita diberikan umur panjang, kita diberikan tuntunan Roh Kudus, kita diberikan kuasa tudung pelindungan darah anak domba dari Yesus Kristus. Darah anak domba itu dari Yesus Kristus adalah darah keselamatan kita. Darah keselamatan kita yang menghapus segala dosa kita dan pelanggaran kita, menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Darah anak domba Allah itu dari Yesus Kristus, oleh bulu-bulu turunan Yesus Kristus kita sudah sembuh. Darah anak domba Allah dari Yesus Kristus itu yang membungkus melindungi tubuh jiwa roh kita, sehingga Allah berkenan untuk memberikan firman-firman-Nya, berkat-berkatnya, karena kita ada tudung pelindungan darah anak domba Allah. Makanya di sini konteksnya adalah orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Jadi kita kalau bicara kebenaran, berarti kita bicara dalam pertobatan. Bicara kebenaran ada bicara dalam pertobatan. Makanya kita benar-benar, kalau kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, kita tidak akan melanggar. Kita nggak ada berusaha supaya mensengajakan melakukan dosa. Dosa itu bisa di pikiran, perkataan, perbuatan. Tindakan kita direkam Tuhan loh. Kalau Anda, Bapak Ibu, Saudara tidak membereskan hidup ya, mengaku segala dosa, sadarkan dosa, dan meninggalkan segala dosa, berarti Bapak Ibu sudah tidak tinggal dalam kebenaran. Kalau tinggal dalam kebenaran adalah kita benar-benar harus kudus. Karena ada firman Tuhan benar, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran, berarti kita hidup dalam taat sama perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Maksudnya ketetapan-ketetapan Tuhan kita taati, kehendak-kehendak Tuhan kita taati. Ya, dosa-dosa itu jangan lagi dilakukan. Kita harus hidup tidak ada dosa lagi. Ya, jangan kita sengaja berbuat dosa atau ingin menciptakan segala dosa
Hendaklah manusia sadar bahwa kita ini adalah manusia yang sudah dibebaskan, dilepaskan, ditebus oleh darah pembelaan dari Yesus Kristus. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar akan kita, ya. Karena kita ini harusnya meresponi, ya, segala kecintaan kesayangan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Pada dasarnya Tuhan tidak mau melihat manusia itu celaka atau binasa dalam api hukuman, api neraka. Dia mau Tuhan Yesus Kristus mau kita itu bertobat. Dia mau kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan, hidup dalam lahir baru, menjalankan perintahnya, menjalankan ketetapan-ketetapannya, dan kita menjadi dewasa rohani. Kita juga bisa menjadi misionaris, menginjil, memberitakan kabar baik, dan memuridkan. Ya itu dah tugas pokok kita, ya. Yang berikutnya kita baca di Mazmur 15 ayat 2. Mazmur 15 ayat 2, ya. Mazmur 15 ayat 2, saya bacakan ayat pertama dulu. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Ayat 1, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi ini jelas sekali Tuhan bilang untuk di Gunung Sion itu, gunung yang kudus itu, yang tidak bercelah. Itulah kebenarannya. Ya, jangan sampai kita disesatkan. Boleh ini, boleh dosa ini, boleh dosa itu. Kan gak ada tulisannya merokok tuh di dalam Alkitab. Gak boleh, tetap. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Berarti kalau tubuh kita bait Allah, Roh Kudus, boleh kita masukkan rokok ke dalam tubuh kita. Apakah ada tulisan rokok itu adalah vitamin atau rokok itu adalah suatu obat? Nggak ada kan. Rokok itu bahan yang berbahaya. Itu salah satu contohnya, ya. Jadi kita tidak bercelah. Jangan ada celah apapun dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kalau ada celah, minta ampun, bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi. Lakukanlah yang adil dan hidup dalam pertobatan. Karena kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, kita akan menumpuk dosa-dosa kita. Lama-kelamaan kita jauh dari Tuhan, artinya kita juga akan menjadi orang-orang durhaka dan orang-orang murtad. Tapi kalau kita hidup cepat-cepat bertobat, itu adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Tapi jangan permainkan Tuhan, jangan tobat tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Ya, jadi kita kalau benar-benar sudah tobatlah 100%. Jangan berbuat dosa lagi. Kita harus punya target menjadi seperti Yesus. Ya, ayat yang terakhir untuk makna buku Sion yang tempat kebenaran, Mazmur 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat 7 bunyinya, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, ini dia. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi orang-orang yang adil, yang melakukan keadilan Tuhan, itu biasanya orang-orang yang tulus. Orang yang tulus itu orang yang tidak memikirkan beban, gitu loh. Kalau orang kita melayani Tuhan, ya, kalau kita ingin hidup serius sama Tuhan, itu tidak jadi beban. Malah itu suatu kesukaan dan kesenangan. Saya bingung kalau ada orang yang disuruh berdoa susah sekali, malah menolak, kamu aja deh yang bikin doa. Saya masih ada AIUEO. Saya juga bingung, kenapa dia gak bisa berkomunikasi sama Tuhan? Bapaknya sendiri, Tuhan yang menyelamatkan dia. Ada juga orang disuruh pelayanan. Yuk pelayanan yuk, aduh belum nih, masih banyak dosa. Nah, kenapa gak diberesin dosanya? Minta ampun sama Tuhan. Kita mau hidup benar. Tapi kenapa anak Tuhan, orang Kristen, membiarkan hidupnya tidak hidup dalam kebenaran? Nah, itu harus kita jawab, ya. Karena kita ini dipanggil untuk melakukan kebenaran. Karena tiga tahap, ya, Tuhan itu akan memanggil. Setelah itu kita dipilih ada ujian-ujian, dan setelah kita melalui ujian-ujian, kita setia. Itu tahap-tahapnya. Dipanggil, dipilih, dan setia. Kalau setia, kita memang benar-benar
sudah fokus sama panggilan kita tentang pekerjaan Tuhan. Ya, inilah penting kebenaran itu. Jadi kalau kita masih merasa mengatakan bahwa kita tidak benar, masih dosa atau duniawi, berarti kita hati-hati. Hati-hati, kita bisa menjadi jauh dari Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Kristen, tetapi bisa jauh dari Tuhan loh. Karena Bapak Ibu membiarkan diri Bapak Ibu tidak melakukan kebenaran, tidak membereskan hidup dengan bertobat, mengaku dosa, dan meninggalkan dosa. Atau kalaupun memang tidak mau melayani Tuhan dengan beban pekerjaan dan segala macam, itu sangat-sangat tidak alasan. Karena apa? Karena pelayanan Tuhan itu bisa dalam pekerjaan kita. Kita bisa jadi terang di dalam pekerjaan kita, karena terang terbit atas kita. Karena Tuhan akan memakai orang-orang, anak-anak Tuhan itu untuk menjadi terang di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dimanapun pekerjaan kita, dan kapanpun itu pekerjaan kita, kita bisa dapat menjadi terang kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ya, itu kebenarannya. Maka kalau kita menuju Sion punya visi misi, kita ingin melakukan kebenaran yang sejati dari firman Tuhan, kebenaran dalam Yesus Kristus, Sion itu menjadi bagian kita. Artinya ruang maha kudus. Orang yang akan kumpul tinggal di ruang maha kudus pada waktu Tuhan datang dalam awan kemuliaan Tuhan Yesus di surga pada waktu rapture, itu sangat selektif. Artinya kedaulatan Tuhan itu benar-benar tidak bisa diganggu-gugat. Kita hanya bisa berjuang dengan iman, dengan segala keterbatasan kita, ketidakmampuan kita minta Allah Roh Kudus supaya memampukan kita untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Ya, jadi malam ini kita akan berdoa Bapak Ibu supaya memahami tentang kebenaran Sion ini sebagai tempat kebenaran. Artinya Tuhan memakai Bukit Sion ini benar-benar sebagai fokus bahwa manusia itu dibenarkan oleh karena firman Tuhan, oleh karena Yesus Kristus. Dibenarkan bagaimana? Kalau Bapak Ibu merasa ada beban, ada dosa, selesaikanlah bersama Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan untuk bisa menyelesaikannya bersama Tuhan Yesus. Ada amin? Jadi kebenaran itu menyangkut bahwa kita itu harus sama seperti Yesus. Saya ulangin lagi. Kebenaran itu adalah menyangkut kita harus sama seperti Yesus. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus darahnya, dengan hidup kita dengan darahnya. Kalau kita sudah ditebus dengan darahnya itu akan membuat kita serupa seperti Dia. Karena darahnya itu telah masuk dalam tubuh jiwa roh kita. Saya ulangi lagi, darah Yesus Kristus adalah anak domba Allah itu telah masuk dalam tubuh jiwa roh kita. Darah itu kehidupan, berarti ada kehidupan Kristus, ada cerminan karakter Kristus dari ujung rambut, ujung kaki, pikiran Kristus, perkataan Kristus, perbuatan Kristus ada di dalam kita. Karena darah itu sifatnya nyawa, ada kehidupan. Ya, itu kebenarannya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami Sion ini sebagai tempat kebenaran, kita harus menyadari ada darah Yesus Kristus dalam hidup kita, tubuh jiwa kita. Jadi jangan main-main lagi. Jangan ambil posisimu seperti posisi dunia untuk menjadi seperti orang lain, seperti A, B, C. Jangan. Tapi kan posisi dirimu, tubuh jiwa roh kita, wajah kita seperti Yesus Kristus. Jadi orang-orang nanti akan melihat Bapak Ibu adalah wajah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Allah Roh Kudus mengajar kami, hamba-Mu Tuhan, bahwa kami mau menuju Sion adalah tempat kebenaran. Untuk itu kami di dunia Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah kebenaran. Kami Tuhan mau menjadi hidup seperti Yesus Kristus. Karena darah anak domba Allah dari Yesus Kristus telah menebus hidup kami. Telah masuk dalam tubuh jiwa kami. Artinya sel-sel tubuh kami dari ujung rambut, ujung kaki ada darah Yesus Kristus. Memenuhi dari ujung rambut, ujung kaki. Semua organ, semua darah-darah. Sel darah maksudnya. Dan juga memenuhi jiwa kami dengan darah Yesus Kristus. Memenuhi roh kami dengan darah Yesus Kristus. Artinya kami milik Kristus. Artinya kami harus seperti Yesus Kristus. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, dengan minta kasih karunia Tuhan untuk memampukannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, Bapak Ibu
yang menyaksikan acara ini diberkati oleh firman Tuhan ini, sehingga mereka akan juga mau seperti Yesus Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini dalam istirahat, berikan tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh disegarkan, Allah Roh Kudus menjaga setiap kami dalam tidur. Kami tolak kematian mendadak, kami tolak segala roh maut, roh dunia orang mati, roh mimpi buruk, roh kuasa gelap, hancur kuasanya dengan darah umat Yesus Tuhan. Berkati segala kami dengan berkat keselamatan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat perlindungan darah anak bala Yesus Kristus, dan berkat malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian, sampai juga besok untuk makna rohani Bukit Sion yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati, shalom.